aja di rumah. Kembali lagi kita ibadah IHFPA online hari ini tanggal 5 Juli 2020. Nah, kembali lagi dengan Kak Felda sebagai MC dan juga Kakak Alda sebagai pembawa firman. Nah, adik-adik, Kakak Felda undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungan dan juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, tapi adik-adik udah semangat belum? Nah, kalau adik-adik udah semangat, simpan dulu tenaganya. Kita duduk, kita berdoa sama Tuhan agar kita bisa beribadah dengan baik. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa yang akan dibawakan oleh teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah lewat ibadah online di rumah kami masing-masing. Kami berdoa buat Kakak Layan yang memberitakan firman-Mu dan juga Kakak Layan yang bertugas di pagi hari ini. Inilah Bapa doa kami alaskan dalam anak-Mu Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Nah, tenaga yang tadi kita sudah simpan itu kita nyanyikan lagi. Nyanyikan lagu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Ada yang kedua, hai marilah kecil dan besar, biar hatimu riang gemar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.
mendengarkan satu berkat dari teman kita. Kira-kira apa ya berkatnya? Oke, silakan. Teman, apa kabar kalian semua? Semoga aku harap kalian tetap sehat-sehat ya. Jadi hari ini aku bakal bagi berkat buat kalian tentang apa yang aku syukurin selama ini dan apa yang aku pengen perbaikin selama ini. Jadi untuk hal yang pengen aku syukurin selama ini adalah pertama, aku dan keluarga besar aku masih bisa diberi kesehatan oleh Tuhan. Kedua, aku bisa lulus dengan nilai yang baik, walaupun menurut aku nilainya kurang memuaskan. Tapi gak apa-apa, ini bisa jadi pelajaran buat aku kalau nanti aku harus belajar lebih giat lagi, sehingga bisa dapat nilai yang lebih memuaskan dari sebelumnya. Untuk ketiga, aku lebih banyak quality time sama keluarga aku, karena biasanya mama papa aku suka traveling soal pekerjaan. Keempat, selama karantina ini aku selalu mencoba hal-hal yang baru yang menurut aku menarik. Jadi sebelumnya aku belum pernah melakukan ini, tapi sekarang atau jarang melakukan, tapi sekarang lebih sering dan baru dilakukan sekarang. Contohnya itu lebih memasak, nyobain resep baru, terus aku juga olahraga dan lain-lain. Nah, itu sekian untuk hal yang pengen aku syukurin sekarang. Untuk hal yang pengen aku perbaikin sekarang adalah pertama, aku harus belajar bagi waktu, karena selama ini aku belum bisa bagi waktu dengan baik. Kedua, aku juga harus belajar lebih giat, sehingga nanti kalau udah masuk sekolah, aku siap dengan pelajaran-pelajarannya. Itu sekian dari aku, terima kasih, bye-bye. Nah, adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya belum? Nah, kita mau baca Mazmur nih adik-adik. Nah, kita baca Mazmur dari Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Sekali lagi, Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Dengan judul perikop, doa mohon ampun dan perlindungan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian adik-adik pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Aldo. Halo adik-adik semua, apa kabarnya di rumah? Pastinya bersuka cita dong ya, dan siap untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan adik-adik. Ada beberapa hal yang harus adik-adik persiapkan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang pertama, kita tentunya siapkan hati dan pikiran kita adik-adik, supaya dalam mengikuti ibadah cerita firman Tuhan nanti, adik-adik bisa fokus dan juga mendengarkannya dengan baik ya. Yang kedua, adik-adik siapkan Alkitab adik-adik. Jangan sampai lupa, ini udah harus disiapkan karena nanti kita akan membacanya bersama-sama. Oke? Sudah siap? Sudah. Oke. Mari kita bersatu dalam doa untuk minta bimbingannya Roh Kudus dalam kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah. Boleh Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui kitab Hakim-Hakim. Kiranya Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik
Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi boleh kami lakukan dalam keseharian kami masing-masing. Tuhan berkati, kiranya cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Aldo boleh menjadi berkat, boleh tumbuh dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab. Adik-adik, Alkitab yang tadi sudah dipersiapkan, boleh kita buka dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-16. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-16. Hakim-Hakim itu perjanjian lama, adik-adik. Perjanjian lama yaitu sebelum kitab Rut dan juga sesudah kitab Yosua. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-16. Sudah? Kita akan membacanya bersama ya. Kita baca judul sampai dengan ayatnya yang ke-16. Oke? Siap? 1, 2, 3. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekitar mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Oke, adik-adik, tadi kita udah sama-sama membaca dari hakim-hakim. Hakim-hakim itu dari perjanjian lama. Adik-adik tahu apa itu hakim? Mungkin adik-adik yang kelas tanggung udah pernah dibahas ya soal hakim. Tugas hakim apa? Hakim itu apa? Pasti udah pernah dengar ya apa itu hakim. Coba adik-adik ada yang bisa jelaskan apa itu hakim? Coba kakak mau dengar, walaupun gak kedengeran ya sama kakak, tapi kakak pengen tahu. Adik-adik tahu gak sih apa itu hakim? Iya, hakim-hakim sering kali kita temukan di pengadilan ya. Di pengadilan tuh suka ada hakim-hakim dan juga tugasnya itu untuk mengadili adik-adik, untuk mengetahui apakah perbuatan ini benar atau salah, apakah perbuatan ini benar atau salah. Itu tugasnya hakim-hakim untuk mengadili. Nah, lalu apakah hakim-hakim dari bacaan kita ini, hakim-hakim ini apakah sama dengan hakim yang ada pada saat ini? Kenapa Kak pada zaman itu ada hakim-hakim? Nah, kisah ini bermula dari bangsa Israel di tanah Kanaan. Adik-adik pasti udah ingat kan ceritanya bangsa Israel ya. Kita sering dengar banget gimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, gimana pergumulannya bangsa Israel yang susah payah. Mereka di padang gurun selama berapa tahun adik-adik? 40 tahun, adik-adik bayangkan, lama banget. Pasti itu merasa kesusahan ya. Kalau adik-adik tahu di padang gurun itu
Kalau malam hari dingin banget adik-adik, tapi kalau siang hari pasti panas cuacanya. Nah, pasti itu membuat bangsa Israel kesulitan. Dan pasti adik-adik juga udah pernah dengar di mana pada bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Siapa yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian adik-adik? Yang menuntun bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian? Tentu saja Tuhan dong, tapi Tuhan mengutus siapa? Bukan Musa adik-adik. Tuhan mengutus Yosua. Yosua adalah seseorang yang menggantikan Musa. Musa pada saat itu meninggal di padang gurun adik-adik, dan dilanjutkan tugasnya oleh Yosua dan masuk ke tanah perjanjian. Nah, pada firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama baca adik-adik, kita tahu bahwa Yosua, hamba Tuhan di ayatnya yang ke-8, mati pada umur 110 tahun adik-adik. Setelah Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di sanalah Yosua meninggal adik-adik. Yosua meninggal pada umurnya yang ke-110 tahun. Selama itu bangsa Israel masih dipenuhi dengan tuntunan adik-adik. Masih ada pemimpin yang selalu mengingatkan mereka untuk selalu berbuat baik, yaitu Yosua. Yosua selalu mengingatkan bangsa Israel supaya tekun, supaya taat, tidak menyembah berhala, dan juga supaya bangsa Israel takut akan Tuhan. Tapi saat Yosua meninggal adik-adik, akhirnya bangsa Israel kembali berbuat dosa adik-adik, yaitu bangsa Israel menyembah Baal. Kita baca di ayatnya yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Baal itu berhala adik-adik, patung-patung. Nah, kondisinya adik-adik, pada bangsa Israel pada saat itu, bangsa Israel punya tetangga adik-adik. Nah, tetangga-tetangganya ini yang di samping-sampingnya ada bangsa-bangsa lain, mereka itu menyembah berhala, dan yang akhirnya bangsa Israel terpengaruh oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya adik-adik. Nah, oleh karena itu, apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan melihat bangsa Israel kembali menyembah berhala, Tuhan diam saja? Tentu saja enggak adik-adik. Tuhan sangat murka. Tuhan murka, seperti yang adik-adik lihat di ayatnya ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan marah banget sama bangsa Israel. Murka itu bukan cuma sekedar marah ya adik-adik, tapi lebih dari marah. Pokoknya udah marah banget Tuhan tuh sama bangsa Israel, karena bangsa Israel kembali menyembah berhala. Oleh karena itu, akibatnya bangsa Israel terkena beberapa malapetaka adik-adik. Seperti yang kita baca di ayat yang ke-15. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Malapetakanya apa aja sih, Kak? Nih, seperti yang kita lihat. Tadi ada mereka dirampok adik-adik. Perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Tapi Tuhan tetap berbelas kasihan adik-adik. Tuhan gak terus-terusan marah. Tuhan gak terus-terusan murka. Tuhan gak capek ingetin bangsa Israel. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap berpegang teguh sama janjinya, bahwa Dia akan senantiasa menuntun bangsa Israel dalam kondisi apapun. Oleh karena itu pada ayatnya yang ke-16, Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Oleh karena itu hakim-hakim akhirnya muncul adik-adik. Hakim-hakim bertugas untuk melanjutkan tugas yang diberikan oleh Yosua adik-adik. Tugas Yosua untuk menuntun dan juga mengingatkan bangsa Israel. Hakim-hakim diutus Tuhan untuk menggantikan Yosua, menuntun bangsa Israel ke jalan yang lebih baik dan juga menuju jalan yang lebih benar lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, lalu kenapa ya bangsa Israel, padahal mereka sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menuntun bangsa Israel dan juga menyertai bangsa Israel kapanpun. Tapi kenapa perjanjian itu dilanggar sama bangsa Israel? Kenapa bangsa Israel melakukan kejahatan, tetap melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan? Kira-kira kenapa adik-adik? Padahal sebenarnya bangsa Israel seharusnya tahu dong ya, perjanjian yang sudah mereka ikat dengan Tuhan, dan perjanjian itu pastinya kudus ya. Pasti Tuhan akan murka banget kalau misalkan bangsa Israel melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan juga melanggar janji yang sudah diikat bersama Tuhan. Tapi kenapa mereka tetap lalai ya?
Nah, adik-adik, ceritanya itu seperti ini adik-adik. Jadi, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka itu adalah orang-orang tua yang terdahulu adik-adik, generasi sebelumnya. Orang-orang tua yang terdahulu yang akhirnya meninggal di padang gurun selama mereka menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Nah, pada saat mereka memasuki tanah Kanaan adik-adik, yang orang-orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah anak-anak dan cucu-cucunya adik-adik, orang-orang yang generasi selanjutnya. Nah, oleh karena itu pada saat hakim-hakim diutus oleh Tuhan, karena Tuhan udah tahu kondisi bangsa Israel sudah mulai kacau adik-adik, di mana generasi-generasi baru ini melupakan janjinya bangsa Israel kepada Tuhan, dan juga mereka melupakan apa yang udah Tuhan janjikan kepada mereka. Oleh karena itu, hakim-hakim ditugaskan oleh Tuhan untuk melanjutkan tugas tanggung jawab yang Yosua lakukan sebelumnya. Dari firman Tuhan yang kita mau dengar, kita diajarkan beberapa hal adik-adik. Yang pertama, kita mau diajak untuk tidak melawan Tuhan serta setia kepada Tuhan. Ya, contohnya, kita seharusnya membantu orang tua, tapi karena kita ada game yang lebih asik, sekarang kan banyak tuh ya gadget, kita bisa nonton YouTube, kita bisa apalagi pokoknya udah banyak mainan yang di aplikasi kita. Kakak yakin adik-adik di aplikasi mama papa, di HP mama papanya udah banyak tuh mainan. Karena kita fokus sama mainan kita, akhirnya kita nggak mau membantu orang tua. Aku nggak mau, aku lagi main HP nih, aku lagi seru. Dan akhirnya meninggalkan tugasnya untuk membantu orang tua. Itu adalah bentuk ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Kok bisa, Kak, kita nggak contoh itu tidak setia kepada Tuhan? Nah, adik-adik, orang tua adalah utusan yang dikirim Tuhan kepada kita adik-adik untuk mengingatkan dan juga untuk membimbing kita. Kalau kita nggak setia sama orang tua, itu tandanya kita juga nggak setia sama Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus tetap setia. Adik-adik mau diajak dari firman Tuhan pada saat ini bahwa kita tidak mau melawan Tuhan dan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kalau misalkan nih contohnya kayak bangsa Israel kan terpengaruh kan dari orang-orang di luar sana kan, dari bangsa-bangsa lain untuk menyembah berhala. Nah, pada saat ini contoh nyatanya apa, Kak? Misalkan adik-adik, kalau tetangganya nih ya, tetangganya ngajak main sampai jam 6 sore udah termasuk malam ya. Nah, udah diajak main sampai jam 6 sore, akhirnya adik-adik lupa waktu. Adik-adik nggak mengerjakan tugas adik-adik, bikin mama papa khawatir di rumah. Adik-adik malah mendengarkan teman-teman adik-adik untuk bermain sampai sore hari, sedangkan adik-adik nggak ingat kalau mama papa bilang, kamu boleh main sampai jam 4 sore aja. Ini sampai jam 6 belum pulang. Itu adalah salah satu bentuk adik-adik nggak taat sama Tuhan. Jadi mulai sekarang adik-adik harus mendengarkan mama papa di rumah. Jadi kita mau diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan dengan cara nurut sama orang tua ya. Karena dengan kita nurut sama orang tua, otomatis kita juga nurut sama Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Nah, poin yang kedua, kita mau diajarkan untuk hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya di depan mama papa, bukan hanya di depan kakak layan, tapi kapanpun tanpa ada pendamping buat adik-adik pun, adik-adik harus takut akan Tuhan. Contohnya nyata di kehidupan adik-adik, kita mau berdoa ataupun kita mau beribadah. Coba kakak mau tanya adik-adik, di sini masih ada nggak yang beribadah, misalkan di HMPA masih disuruh sama mama papanya, ayo beribadah, kamu harus beribadah hari Minggu di IHMPA pada saat ini. Tapi kamu masih ngantuk, adik-adik masih ngantuk. Aduh mama, papa, aku masih ngantuk, aku mau tidur aja, nggak mau ibadah. Masih ada nggak yang ibadahnya disuruh-suruh? Ada juga yang berdoanya masih disuruh-suruh. Nah, adik-adik mau diingatkan kalau misalkan kita hidup takut akan Tuhan dan juga setia sama Tuhan itu nggak mau disuruh-suruh, tapi harus melalui kerelaan hati. Karena adik-adik emang rindu untuk bertemu sama Tuhan, bukan karena disuruh sama mama papa atau disuruh sama adik atau kakak di rumah atau disuruh sama kakak layan atau siapapun itu. Adik-adik harus memiliki hati yang tulus dan juga memang ingin rindu untuk bertemu sama Tuhan. Oke?
dengan adik-adik memiliki hati yang rindu akan Tuhan, yang tanpa paksaan, pasti adik-adik akan senantiasa Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan jaga. Yakin sama Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji sama adik-adik. Yang ketiga, kita diajarin tentang janjinya Tuhan. Allah berjanji, pasti Allah menepati adik-adik. Adik-adik harus selalu ingat bahwa Allah yang akan senantiasa memimpin adik-adik. Mungkin adik-adik punya teman di sekolah, dimanapun adik-adik berada, pasti kalau misalkan berantem sedikit, marah-marahan, udah ninggalin adik-adik gitu kan ya. Tapi Tuhan mau ingetin, Tuhan gak akan pernah ninggalin adik-adik. Tuhan udah buktiin itu dari yang kita baca tadi, dari Hakim-Hakim. Tuhan gak ninggalin bangsa Israel gitu aja adik-adik. Tuhan tetap mengutus hakim-hakim untuk mengingatkan bangsa Israel. Itu tandanya Tuhan sayang sama bangsa Israel. Nah, di generasi zaman sekarang, zaman now ini, itu juga berlaku buat kita, anak-anak Tuhan pada saat ini. Tuhan mau berjanji, Tuhan mengikat janjinya kepada adik-adik dan juga kakak di sini untuk senantiasa Tuhan membimbing dan juga menyertai adik-adik. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan gak akan melanggar itu. Pasti Allah menepati itu. Nah, adik-adik juga kalau Tuhan sudah janji, bukan berarti adik-adik lalai ya. Adik-adik harus senantiasa ada pada jalannya Tuhan, ada pada jalan yang benar ya. Oke, jadi dari firman Tuhan yang kita sudah dengar dan juga kita sudah baca bersama, adik-adik mau diingatkan 3 hal tadi. Tetap setia kepada Tuhan, dan juga hidup takut akan Tuhan tanpa disuruh-suruh sama orang lain. Beribadah gak disuruh-suruh sama orang lain, tapi emang kerinduan hati adik-adik mau tulus memuji memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, adik-adik harus senantiasa berpegang teguh pada janjinya Tuhan, karena kalau Tuhan sudah berjanji, itu sudah pasti Tuhan tepati. Oke? Sebagai generasi zaman sekarang, 3 poin itu harus adik-adik ingat ya. Selamat hari Minggu, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama boleh menetap dalam hati kita dan juga bertumbuh dalam diri kita. Kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa 3 poin yang tadi, oke? Tuhan berkati adik-adik, amin. Nah adik-adik, semoga apa yang tadi Kak Aldo sudah sampaikan boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ada yang kedua? Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan sama-sama mendoakan, ada beberapa pokok doa adik-adik yang akan kita doakan. Yang pertama adalah bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita akan mendoakan bangsa dan negara kita. Yang kedua, kita mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia, terutama gereja kita GPIB Bethel Bandung. Yang ketiga, kita akan mendoakan Pelkat PA. Pelkat PA ada kakak layan, ada adik-adik di rumah, kita akan sama-sama mendoakan, oke? Yang keempat, kita mendoakan untuk orang tua kita masing-masing ya. Kita akan sama-sama berdoa, kita siapkan hati, kita siapkan
pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita Tuhan untuk hari yang indah boleh Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami boleh sama-sama berkumpul dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak online pada minggu hari ini Tuhan. Kami bersyukur di mana kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada saat ini kami mau bersatu hati Tuhan untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, di mana bangsa dan negara kami ini sedang mewabah COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai pemerintah, masyarakat, termasuk kami, supaya kami boleh bekerja sama ya Tuhan. Kami boleh melakukan yang terbaik supaya wabah ini boleh segera berakhir dan kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami anak-anak Tuhan dalam wabah yang sedang terjadi pada saat ini. Kiranya kami boleh senantiasa menjaga kesehatan, kami boleh senantiasa menjaga diri kami, supaya kami boleh tetap dalam kondisi sehat, dan juga Tuhan pimpin dan sertai kami, supaya kami boleh tetap menjalani aktivitas kami sehari-hari. Tuhan berkati pemerintah kami dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta Menteri, setiap orang yang bertugas di dalamnya. Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka bisa mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan lindungi bangsa dan negara kami, jauhkan dari mara bahaya yang jahat. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami GPIB Bethel Bandung. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat, untuk para PHMJ, setiap pelkat, ke-6 pelkat, dan juga setiap hal yang bertugas di dalamnya. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai, supaya dalam kami menjalankan pelayanan kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja ini, kami boleh memberikan yang terbaik, dan semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pimpin gereja kami, supaya gereja kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelkat pelayanan anak. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kakak-kakak layan, adik-adik layan dimanapun berada. Kami mau senantiasa menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, menjadi anak Tuhan yang seturut dengan firman Tuhan, di mana kami sudah diajarkan banyak hal tentang firman Tuhan, dan kami kiranya boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak layan, adik layan, dengan kesehatan, dengan aktivitas yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, mama papa, keluarga kami dimanapun berada. Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih untuk kehadiran mama papa yang boleh senantiasa memberikan pelajaran kepada kami ya Tuhan, membimbing kami, menyayangi kami, mengasihi kami. Terima kasih untuk mama papa yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya Tuhan anugerahkan juga kesehatan yang baik kepada mama papa kami, dan juga Tuhan berikan yang rezeki yang terbaik kepada mama papa kami. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang ada teman kita yang ingin berbagi berkat. Kira-kira siapa ya? Teman-teman, saya ingin bagi berkat tentang kesan saya selama di Pelkat PA. Mama saya suka bercerita, dari kecil saya sudah dibawa ke sekolah minggu. Tapi saya suka kabur-kaburan terus. Waktu kelas 2, saya mengikuti Pekan Injil Liburan. Sejak mengikuti Pekan Injil Liburan, saya menjadi lebih rajin mengikuti HMPA dan kegiatan PA. Saya senang karena bisa menjadi bagian dari
Pelkat PA GPIB Betel Bandung sejak kecil. Kakak-kakak lainnya baik dan selalu sabar mengajari saya. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak layan dan teman-teman Pelkat PA GPIB Betel Bandung. Terima kasih juga untuk semua kegiatan yang menyenangkan ini. Inilah berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan dan semua teman-teman di GPIB Betel. Nah adik-adik, sekarang kita mau bawa persembahan. Siapkan persembahan adik-adik, simpan di tangan kanan yang rapi ya. Oke, dengan nyanyikan satu lagu, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kakak Felda punya satu pengumuman untuk adik-adik. Sebentar lagi kakak-kakak kita yang di kelas tanggung akan beralih ke kelas PT. Nah, untuk kakak-kakak kelas tanggung yang sudah beralih ke PT, hari ini adalah ibadah terakhir untuk kalian. Dan minggu depan, kakak-kakak tanggung yang sudah beralih ke PT, kalian akan mengikuti ibadah persekutuan teruna. Oke, selamat untuk kakak-kakak tanggung yang sudah beralih ke PT. Sampai bertemu lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Besalah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini yang akan ditutup doa oleh Kak Aldo. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kiranya ibadah kita boleh berkenan ke hadapannya Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang tadi udah adik-adik dengar bersama, cerita firman Tuhan tentang hakim-hakim yang tadi kita boleh diajarkan banyak hal dari firman Tuhan yang kita dengar bersama, boleh menguatkan, menuntun, dan juga menjadi pedoman buat adik-adik dalam menjalani kehidupan adik-adik sehari-hari. Tetap berpegang teguh sama Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita akan menutupnya dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih banyak untuk kesempatan pada hari yang indah ini kami boleh sama-sama bertemu dalam ibadah online Pelkat PA GPIB Bethel Bandung. Kiranya Tuhan ibadah kami boleh berkenan dan juga menyukakan hati Tuhan. Setiap hal yang kami lakukan tadi, dari memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga memberikan persembahan, kami boleh memberikannya dengan hati yang tulus dan juga memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kiranya dari firman yang tadi kami boleh sama-sama dengar, kami boleh dikuatkan, iman kami boleh bertumbuh, dan juga kami boleh senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami dalam langkah kehidupan kami ke depan. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing, menyertai kami dalam kami beraktivitas. Ini doa dan pengucapan syukur kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita